Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada murid yang sangat dikasihin, namanya adalah Timotius. Walaupun Timotius adalah secara fisik adalah anak muda, tetapi Paulus menyatakan, Timotius, kamu jangan minder. Timotius, kamu jangan merasa grogi dalam kehidupan ini, tetapi justru di dalam kemudaanmu jadilah teladan dari anak muda secara fisik masuk kepada yang namanya mentalitas, kepada karakter yang dewasa. Nah, dalam hidup ini, saudaraku, ada 3 tingkat kedewasaan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada 3 tingkat kedewasaan. Tingkat yang pertama adalah digambarkan seperti seorang bayi. Siapa di antara Bapak Ibu yang punya anak masih bayi? Yang 1 tahun ke bawah? Sudah menikah? Benar? Kok wajahnya seperti 17 tahun ya? Pak Edwin, Pas Edwin, benar ini udah menikah? Seperti anak SMA ini, benar-benar ini bukan Om Dok ya? Mana istrinya? Ada, benar punya istri. Seperti anak muda sekali ya. Yang sebelah, Mei, benar ini udah menikah? Waduh, muda sekali ya. Oke, anaknya berapa tahun? 5 bulan. Nah, saudara, kalau kita melihat anak yang masih 5 bulan, apa yang saudara lihat? Anak kecil, ya, lucu, menggemaskan, ya, sangat imut-imut, ya. Jadi beberapa teman-teman aku sekarang sudah punya cucu. Bukan berarti aku sudah punya cucu, belum, ya. Beberapa tahun lagi, nubuatan dari Pak Edwin tadi, ya. Nah, mereka sekarang disebut engkong. Salah satunya Petrus Suryo, katanya, waduh, kalau saya pulang ke rumah saya sampai nggak ingat sama istri, nggak ingat sama anak sekarang, ingatnya sama siapa? Cucu. Waduh, itu bayi sangat lucu, sangat imut-imut, digendong nang ning, kamu cucu siapa? Cucu sendiri nggak ketahuan. Nah, bayi itu sangat lucu. Ya, sangat menggemaskan. Nah, itu adalah secara fisik seorang bayi. Nah, bayi itu adalah hanya bisanya bergantung, kata kuncinya adalah bergantung. Tuh, itu ketawa, nangis tuh. Mama, papa, nenen, mama, papa, mama, papa, cucu. Itu adalah bayi. Kata kunci bayi adalah selalu, kata kuncinya adalah bergantung kepada kamu yang harus tolong saya, kamu yang harus perhatikan saya, kamu yang harus melayani saya. Saudara, kalau yang namanya bayi itu adalah lucu, bayi itu wajar. Tetapi poin saya, saudara, kalau ada di antara kita usia sudah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, dan yang lain-lain, kelakuan secara mentalnya, secara karakternya masih seperti anak kecil, ditolak, marah, sedikit kecewa, mundur dari pelayanan pekerjaan, sedikit ada masalah tidak bisa, dia kecewa, dia mundur, dia tidak berhadapi. Itu bukan lucu, itu namanya nyebelin. Oke? Nah, tipe pertama adalah tipe seorang bayi yang selalu bergantung kepada orang lain. Ini adalah tipe bayi. Tipe yang kedua meningkat adalah, Paulus mengatakan adalah tipe yang disebut dengan anak muda. Stephen Covey mengatakan independent. Kata kuncinya adalah aku.
Secara mentalitas orang ini adalah selalu mengatakan bahwa aku bisa. Anak muda kan gitu. Aku bisa. Aku melakukan sendiri. Enggak perlu bantuan orang lain. Anak muda melambangkan adalah tingkat kedewasaan daripada sehnya adalah seh pang. Merasa paling pintar. Pang kasepnya, pang pinternya, pang bengharna, pang cilepungna. Saudara, orang yang menekankan kepada aku adalah menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Aku yang paling benar, semuanya salah. Aku adalah nomor satu. Nah, tipe mentalitas orang yang selalu menekankan aku yang paling hebat, aku yang paling bisa memecahkan, aku yang paling benar. Orang begini, saudaraku, adalah ketika dia mendapatkan promosi, dia bisa terbang tinggi, lupa diri. Dulu dia naik motor, kepalanya masih bisa kiri dan kanan. Ketika jabatan menjadi manajer, sehari udah di atas puluhan juta, pakai BMW, kepalanya sekarang jadi kaku, sampai gini agak susah. Sombong sekali, karena selalu merasa dirinya paling hebat, selalu merasa dirinya adalah tidak butuh orang lain. Ketika orang begini merasa dirinya hebat, pada saat promosi tiba, dia bisa terbang tinggi. Tetapi ketika dia ada masalah, bisa tumbang sangat dalam. Ini tipe orang yang gampang naik dan turun. Pernah ketemu orang demikian? Pada waktu dia susah, pada waktu dia sedang gumuh, selalu telepon sama kita, selalu rendah hati. Tetapi satu saat ketika dia kaya, dia hebat, dia lihat kita juga nggak pernah dilihat. Ini adalah tipe mental seorang, digambarkan seperti seorang yang anak muda, merasa dirinya bisa. Dia coba dulu, dia rabrak dulu, dan ketika dia hancur baru sadar. Tetapi kita mau tipe yang ketiga, Bapak Ibu teman-teman, adalah tipe yang disebut dengan orang dewasa, interdependent. Kata kuncinya adalah bukan kamu, bukan saya, tetapi adalah kita. Orang yang dewasa sadar dalam hidup ini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Orang dewasa sadar mengatakan begini, kelebihanmu mengisi kekuranganku, dan kekuranganku diisi oleh kelebihanmu, dan kelebihanku mengisi kekuranganmu. Katakan amin. Orang dewasa adalah orang yang bisa bekerja sama, team, together everyone, achieve more. Bisa bergabung dengan orang lain, bisa bekerja sama. Itulah yang dikatakan oleh John C. Maxwell dalam semua bukunya. Begitu banyak buku yang bagus, tetapi ada satu buku yang aku referensikan, judulnya 360 Degree, kepemimpinan 360 derajat, yang berbicara begini, seorang pemimpin yang hebat adalah 360 derajat, adalah seperti gambar kue. Ke atas dengan direktur, dengan atasan, dia bisa lobby, dia bisa dekat, dia bisa interaksi. Tetapi ke bawah juga dia tidak menekan bawahannya, dia bisa connect, dia bisa sowan, dia bisa merangkul bawahannya. Dan ke samping kiri kanan, dengan sahabat, dengan rekan, dengan suami dan istri, bisa connect, bisa kerjasama. Inilah yang dikatakan kepemimpinan 360 derajat. Orang begini adalah orang yang selalu bisa bekerja sama dengan setiap orang. Orang begini adalah supel, subkadia, subkaditunapa.
Orang begini adalah mengatakan gini, saya lemah, saya nggak bisa. Hanya karena Tuhan, bersama Tuhan kita lakukan perbuatan yang besar, dahsyat, dan ajaib. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan amin. Orang begini adalah orang yang selalu menekankan ketika berbuat sesuatu, mikir dulu, dewasa dulu, mikir dulu. Apa akibatnya kalau saya berbuat demikian? Berarti dari sini kita bisa melihat, disimpulkan, kedewasaan tidak ada hubungan berapa umur saudara. Kedewasaan tidak ada hubungan dengan kekayaan kita, dengan kehebatan kita. Kedewasaan tidak ada hubungan dengan gelar kita, profesor, doktor, kotor, kaburator, bocor. Kedewasaan tidak ada hubungan dengan seberapa tebal kumis ada seperti gagang telepon. Enggak ada. Kedewasaan adalah salah satu adalah dia berani mengambil tanggung jawab apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Dari 3 gambaran ini Bapak Ibu Saudara kita bisa belajar. Nah sekarang masuk kepada bagian kedua. Alkitab katakan tadi 1 Timotius 4 ayat 12 menyimpulkan ada 5 ciri orang yang dewasa. Berapa ciri saudara? 5 ciri. Oke? Bisakah saya minta tolong? Please tolong saudara. Angkatlah 5 jarinya. Dan sodorkan ke kiri kanan, kok ngomong gini. Ada 5 ciri, please. Nah gitu dong. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu dong, oke? Nah 5 ciri ini bisa kita praktekkan untuk memilih pasangan hidup. Katakan yes dulu dong. Nah ini dewasa atau enggak? Ini tesnya, cek and rechecknya pakai ayat ini. Nah 5 ciri ini bisa diterapkan ketika saudara merekrut karyawan. Baik saudara sedang rekrut karyawan atau rekrut calon menantu. Oke? 5 ciri ini adalah bisa diterapkan secara whole life. Dalam semua aspek dalam hidup kita. Nah 5 ciri ini Alkitab katakan dengan dahsyat, dengan cepat. Yang pertama, ciri orang dewasa adalah, cirinya adalah dalam perkataan. Seorang yang dewasa adalah kata-katanya adalah selalu positif. Kalau saudara dan saya ingin mengenal apakah dia seorang dewasa atau tidak, lihatlah dari perkataan-perkataannya. Anak-anak kecil, karakternya orang yang sombong, selalu kata-katanya berpusat kepada diri sendiri. Kata-katanya selalu menjatuhkan orang lain. Kata-katanya selalu banyak kritik. Kata-kata yang selalu hukum Taurat. Hukum Taurat lebih banyak gini. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan membunuh, jangan mencuri, dan segala macam. Itu hukum Taurat. Tetapi Injil kata-katanya adalah selalu membangun. Ada kasih, ada sukacita, ada kelembutan, ada kebaikan, dan yang lain-lain. Pertanyaan aku, poinnya adalah, Bapak, Ibu, teman-teman, ketika matahari terbit dari 1 hari sampai malam, apakah kata-kata kita itu membangun atau menjatuhkan orang lain? Tadi pagi aku di SMS sama seseorang. Pak Tim, bisa ketemu nggak siang ini? Aduh, saya katakan, saya udah janji sama Yeyen, sore nanti ada yang konseling, teman baik, mau cerai suami istri, dan sudah ditunggu setengah tahun, nggak mau ketemu. Nanti sore kita mau ketemu. Maafkan teman. Dia katakan, Pak Tim, aku sekarang sudah tidak ibadah lagi di gereja. Hah? Padahal dia pendoa syafaat istrinya. Suaminya adalah salah satu penatua. Kenapa hatiku sakit? Kenapa sakit? Ketika orang yang dia percaya sebagai seniornya ngomong sangat tajam, nyelekit, sampai hati saya amsyong, luka batin. Dan saya udah gak ibadah lagi, sudah hampir setengah tahun. Saudara, dengan kata-kata kita bisa menghancurkan seseorang. Dengan kata-kata kita bisa menghancurkan masa depan seseorang. Dengan kata-kata kita bisa menghancurkan karakter anak-anak kita.
Dengan kata-kata kita bisa menghancurkan seorang yang baik dan hanya habis dalam hidup kita. Tetapi dengan kata-kata yang sama, kita bisa membangun orang, bisa meneguhkan orang, bisa menetapkan orang. Katakan amin. Saudara, betapa sangat pentingnya kata-kata. Seorang anak kecil, kata-katanya sembrono, binatang CS, sapi, babi, bagong lu, binatang CS milik kamu semua. Orang dewasa dari mana? Kata-kata. Katakan yes. Kalau saudara mau menjadi seorang konselor, nggak ada waktu lagi untuk sekolah, ya Brother Edwin ya. Ambil psikologi, guidance and counseling. Tapi saya mau sampaikan, kalau saudara ingin belajar menjadi konselor, sederhana sekali. Alkitab katakan, alangkah indahnya perkataan yang tepat pada waktunya, seperti buah di apel di pinggan perak. Seorang konselor adalah, siapapun juga bisa dikonselor, adalah ngomong kata-kata yang tepat pada situasi yang tepat, waktu yang tepat, dan keadaan yang tepat. Itulah konselor. Yang kedua, seorang konselor adalah siapapun juga. Saudara bisa jadi konselor untuk keluarga saudara, atau untuk karyawan saudara, untuk apa saudara, adalah mendengar dengan tepat. Itulah salah satu ciri daripada konselor. Saudara, kata-kata ini betapa sangat penting. Poin yang ingin saya sampaikan, Bapak, Ibu, teman, setiap hari aku bertemu. Setiap hari, saudara, setiap orang, selalu kita akan menemukan orang-orang yang punya masalah, yang sedang sedih, yang sedang kecewa. Setiap orang butuh oksigen jiwa. Bagaimana caranya? Dengan kata-kata kita, kuatkan dan teguhkan setiap orang. Tingkah laku itu ada dua macam. Yang pertama adalah reaktif. Apakah reaktif? Reaktif adalah membiarkan pengaruh-pengaruh dari luar mengendalikan respon mereka. Orang reaktif adalah dipengaruhi oleh keadaan, jadi korban keadaan. Seorang yang reaktif adalah tidak dewasa. Satu hari dia sangat senang sekali ya, beribadah, tepuk tangan, tepuk kaki, loncat kiri, loncat kanan. Tetapi begitu keluar ada seorang satpam dan ngomong gini, Bu, maafkan, hidung ibu cut berai. Langsung berubah, hatinya langsung bad mood dan sangat sedih sekali. Sampai 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Satu hari dia sangat senang sekali lihat anak-anaknya baik, usaha bisnis baik. Tetapi satu kali dia jalan naik mobil, keserempet mobilnya itu, set, langsung sukacitanya hilang. Semua yang dia alamin hilang semua. Dia jadi sewot, jadi marah. Saudaraku, orang yang reaktif enggak dewasa seperti anak kecil. Begitu mainannya ada diambil, dia nangis, dia kecewa, dan dia nyalahkan keadaan kiri dan kanan. Orang reaktif, kacian deh lu, sawat capek deh loh. Menjadi korban keadaan, nggak bisa struggle, nggak bisa stay, nggak bisa stabil dalam hidupnya karena terombang-ambing dalam kehidupan. Apakah proaktif? Respon mereka didasarkan atas pilihan-pilihan yang bertanggung jawab, yang dilandasi prinsip-prinsip kebenaran. Orang begini, saudaraku, sadar hidup itu ada yang naik turun, tetapi dia bukan karena korban keadaan, tetapi mempengaruhi keadaan. Kenapa? Karena dia punya satu prinsip dalam hidupnya. Dunia akan digoncang-gancing dan semua masalah bisa terjadi, tetapi dia memilih tetap percaya bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan amin. Berarti saudaraku, kita bisa menyimpulkan dalam hidup kita setiap hari tingkah laku kita. Apa kita reaktif,
korban keadaan atau kita proaktif mempengaruhi keadaan. Berarti kita bisa simpulkan, hidup ini bukan benar atau salah, tapi tergantung respon. Bukan benar atau salah, hidup ini adalah tergantung respon saudara dan saya. Katakan yes. Cuaca boleh hancur, gelap, tetapi kalau respon kita positif, maka cuaca akan menjadi positif. Cuaca boleh naik dan turun, tetapi ketika kita memilih hidup saya tidak dipengaruhi oleh keadaan cuaca itu, saya yang memilih menentukan bersukacitalah senantiasa. Kukatakan bersukacitalah apapun keadaan yang terjadi. Saya tetap memilih sukacita. Ketika dia memilih sukacita bersama Tuhan, hari yang bagaimanapun kabut, dia akan tetap bersukacita. Kasih itu adalah segala sesuatu dilakukan untuk kebaikan orang lain, walaupun diri mengorbankan diri. Oke, karena kasih itu adalah prinsipnya adalah Yohanes 13 adalah memberikan hidup kita. Bukan hanya uang, bukan hanya waktu, tetapi hidup kita. Tetapi sebaliknya, hawa nafsu adalah sebaliknya, saudara. Hawa nafsu adalah melakukan segala sesuatu untuk memuaskan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Kenapa? Tadi Yohanes 3 ayat 16, tetapi ini ayatnya nggak usah dibaca, percaya ada di sana. Yakobus 3:16 mengatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan dirinya sendiri, di sana semua keributan akan terjadi. Coba saudara baca, saudara coba lihat dalam hidup. Kenapa ada perpecahan gereja? Pasti ujungnya adalah mementingkan diri sendiri. Kenapa ada suami istri jadi cimuk, cina ngamuk? Selalu adalah mementingkan diri sendiri. Kenapa ada perpecahan di dalam bisnis, kongsi dan yang lain-lain? Kenapa ada perpecahan di negara Indonesia? Kenapa ada korupsi dan yang lain dan segala macam? Tanyalah kepada ketua KPK, siapa itu namanya, sampai lupa lagi, yang berewokan. Ditanyalah mereka, wartawan tanya, apa yang sedang terjadi di Indonesia? Kenapa sampai ketua mahkamah yang tahu tentang namanya adalah tentang kebenaran, tapi dia tetap korupsi? Apa yang dia jawab? Dia katakan, mementingkan diri sendiri. Exactly, itu adalah Alkitabiah. Hawa nafsu selalu mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Tetapi kasih adalah memberi yang terbaik. Saudara, saya mau tanya, supaya saudara mikir sedikit, jangan aku aja yang mikir. Alkitab katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangiskah dengan orang yang menangis. Gampang mana? Menangis dengan orang yang menangis atau bersukacita dengan orang yang bersukacita? Siapa yang setuju lebih gampang bersukacita dengan orang bersukacita? Angkat tangannya. Puji Tuhan, rohani sekali. Siapa yang mengatakan sebaliknya? Lebih gampang menangis dengan orang menangis. Mewek Bombay, saya juga mewek Bombay. Angkat tangan. Saya udah menduga Cimike pasti angkat tangannya itu. Benar, ini nubuatan ini. Pasti, karena banyak konseling ya. Oke, yang tidak angkat tangan, tolong angkat tangan. Kecuali Anda tidak punya tangan. Gampang mana? Tadi saya lihat hampir kebanyakan bersukacita dengan orang bersukacita lebih gampang. Dalam kenyataan, apa betul? Apa betul? Menangis, dia ditinggalkan pacarnya. Saya juga nangis. Gampang? Susah, tapi bisa nggak? Bisa. Tapi kebanyakan tadi angkat tangannya adalah bersukacita dengan orang bersukacita. Apa benar? Coba contoh kenyataan. Saudara jualan handphone. Oke? Sebelah juga, saudara juga jualan yang sama. Handphone juga sama. Dan sebelah saudara ternyata dari terbit matahari sampai terbenam, jualannya laku 10, 20 sampai 100 unit.
item setiap hari. Apa saudara benar ngomong gini? Dan saudara sepanjang hari tidak jualan satu pun. Monyong? Satu pun enggak. Dan saudara bisa kata, haleluya, puji Tuhan, shalom, kamu diberkati Tuhan, saya enggak apa-apa begini, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bohong besar. Enggak mudah. Enggak mudah. Dua-duanya enggak mudah, tetapi yang lebih enggak mudah adalah teman kita satu angkatan. S1 sama-sama, kerja sama-sama di perusahaan. Dia cepat jadi GM, saudara masih tetap jadi bagian staf, gaji cepet, nope sipe capek. Teman saudara tiau. Dan saudara langsung angkat tangan, terpujilah nama Tuhan. Saya bersyukur. Munafik, nggak mudah. Kesetiaan kelihatan pada saat situasi keadaan tidak baik. Tidak ada yang melihat memuji, tetapi tetap melakukan dengan tekun. Ciri orang dewasa adalah setia. Kalau saudara yang masih muda, pacar Anda selalu gonta-ganti pacar, seperti ganti kaos kaki, berarti saya mau sampaikan kepada saudara, orang itu tidak dewasa. Orang itu masih kekanak-kanakan, walaupun dia kaya, walaupun umurnya sudah gocap, itu kelakuannya masih seperti anak kecil. Kesetiaan adalah salah satu ciri orang dewasa. Setia kepada pasangan. Katakan yes tuh. Yes. Setia kepada profesi, setia kepada panggilan Tuhan. Itu adalah ciri orang dewasa. Dan yang kelima adalah ciri orang dewasa adalah, Alkitab katakan, kesucian. Bicara tentang ketulusan dan hati transparan. Firman Tuhan hampir selesai. Beberapa menit ke depan, saya minta pemusik bisa maju ke depan. Adi, thank you. Instrumen aja, tung tang ting ting, tung tang ting ting. Naon we kumaha Adi lah. Saudara, firman akan selesai. Sekarang poin inilah yang paling penting. Pak Tim, aku sudah tahu ada 3 ciri kedewasaan. Kanak-kanak, apa? Anak muda dan dewasa. Katakan yes. Yang kedua, Pak Tim, aku sudah tahu sekarang. Ada 5 ciri orang yang dewasa. Sambil aku ngikir diri dalam hidupku. 5 ciri dewasa. Coba sambil diingat. Pertama, dari apa orang dewasa dilihat? Dari perkataannya. Membangun, menjatuhkan. Yang kedua, dari mana? Tingkah lakunya. Lihat tingkah laku anak kecil. Kau nggak dikasih sesuatu, nggak mau pulang. Itu tingkah laku anak kecil, oke? Tapi orang dewasa adalah selalu proaktif, bagus. Yang ketiga, ciri orang dewasa adalah kasihnya bukan mementingkan diri sendiri, tetapi adalah giving, memberi dengan kehidupannya. Katakan yes. Yang keempat, ciri orang dewasa apa? Kesetiaannya. Tes dulu kesetiaannya bagaimana. Ada orang kerja 3 bulan pindah. Ketika ramalan lihat, kamu kerja baru 2 tahun sudah pindah 16 kali. Saya udah lihat ini orang cacingan pasti. Enggak akan mungkin bisa settle dalam hidup. Kau cincau itu belum jadi sudah pindah-pindah, enggak akan jadi. Minimal anak muda kau kerja minimal, Anda harus minimal 1 tahun. Baru Anda punya esensi dalam pekerjaan apapun juga. Jangan loncat kiri, loncat kanan. Waduh, 17 kali pindah, bangga sekali. Itu akan dilihat, dicoret, cacingan. Setia. Yang kelima, ciri orang dewasa apa? Apa teman-teman? Kesucian.
ketulusan. Nah, poin ini sekarang yang terakhir, yang paling penting, beberapa menit ini sudah kita doa. Sekarang how to-nya bagaimana, Pak Tim? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kuncinya. WL tadi sudah menyanyikan satu pujian persis sama. Klik. Kau pikiran dan hati Kristus ada dalam hidup kita. Ketika kita ngomong, kita akan ngomong begini. Kata-kata ini, apakah sesuai dengan hati dan pikiran Kristus? Ketika tingkah laku kita, kesetiaan kita, kasih kita, kesucian kita, pusatnya apa? Pikiran dan hati Kristus. Di luar itu, filsafat, psikologi, motivator, NLP, New Language Program, alam bawah sadar, pedagogik, dan seambras-ambras semua nggak bisa mengubah. Hanya Kristus, Tuhan, pikiran dan hati Kristus yang akan membuat kita menjadi dewasa dalam Tuhan.